Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Eris. Kali ini Pak Eris akan membahas 10 kisah unik masa kemerdekaan 1945. Ini adalah kisah-kisah unik yang pertama. Mudah-mudahan bisa dibahas kisah-kisah unik yang lainnya. Semisal di sini Soekarno kenapa tidak berpuasa, Fatmawati hamil berapa bulan, 7 kata hilang dalam Piagam Jakarta, siapa Frans Mendur, tiba-tiba ada sate, apalagi ya. Mari kita bahas 10 kisah unik. Yang pertama adalah bendera pusaka. Warna putih dari bendera pusaka adalah dari kain spray tempat tidur, dan warna merahnya dari kain tenda penjual soto yang dibeli 500 sen oleh Ibu Fatmawati. Ini dari Historia. Kemudian ada suatu kutipan tentang Fatmawati yang heroik yang ditulis oleh Bondan Winarno dalam bukunya Berkibarlah Benderaku. Berulang kali saya menumpahkan air mata di atas bendera yang sedang saya jahit itu, kenang Fatmawati, istri proklamator Republik Indonesia Soekarno. Fatmawati juga saat itu sedang hamil tua, jadi 9 bulan, yaitu anak sulungnya yaitu Guntur Soekarno Putra. Karena Fatmawati ini sedang hamil tua, sehingga dokter melarangnya menggunakan kaki ketika menjahitnya, sehingga menggunakan mesin singer yang diputar oleh tangan beliau. Ini adalah ibu negara Indonesia. Sekarang bendera pusaka yang ukurannya 2 kali 3 meter ini disimpan rapih di Monas ya. Yang kedua, keadaan sakit siapa? Soekarno. Sakit apa? Sakit malaria sampai 40 derajat Celcius. Jadi sebelum pembacaan proklamasi beliau 2 jam tidur pulas ya. Berikutnya lagi. Yang ketiga, sewa mikrofon. Nah, ini ada gambar Soekarno ya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 7 pagi, Gunawan. Nah, jadi Gunawan ini adalah pemilik mikrofon yang dipakai saat proklamasi. Ini didatangi oleh Wilovo dan Nyono Prawoto. Kemudian ini ada sebuah kutipan ya dari misteri ini, ada karya Henry F. Soekarno berkata, kita telah memiliki pada tanggal 17 Agustus 1945 itu mikrofon. Satu-satunya hal boleh dikatakan material yang telah kita miliki satu mikrofon, yang dengan mikrofon ini kita dengungkan ke hadapan seluruh manusia di bumi dengan bahwa kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Jadi Soekarno ini luar biasa dalam pidatonya, walaupun dalam keadaan sakit dia tidak menunjukkan bahwa dirinya itu sakit ya, demi cintanya kepada Republik Indonesia. Yang keempat, naskah proklamasi. Ini adalah tulisan tangan Soekarno atau asli ya, ada coretannya. Kalau yang diketik itu adalah autentik. Nah, menurut pengakuan Andar Yoko, dia mantan anggota PETA ini, beliau sempat dibuang ke tong sampah oleh Sayuti Melik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya diselamatkan oleh BM Dia. Dia seorang putra asal Aceh dan tokoh pers perjuangan juga. Kemudian takut dibuang kembali, BM Dia pun menyimpan naskah asli proklamasi itu selama 49 tahun dan diserahkan ke pemerintah siapa? 29 Mei 1992 adalah Soeharto. Rasa cinta Soekarno terhadap tanah air dibuktikan saat ia melafalkan juga tahun 1945 dan bukannya 2605 tahun Jepang. Ini seperti catatannya 17 bulan 8 05. 05 ini adalah
Ini 2605 tahun Jepang. Itu fakta-faktanya yang unik. Yang kelima, tiang bendera. Nah, ini perhatikan tiang bendera menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Ya. Jadi beberapa langkah turun Soekarno dari tangganya untuk memberi penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih. Walaupun terbuat dari bambu, tetap dengan khidmat, ya, acara proklamasi itu dilaksanakan. Kemudian dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat sebagai paskibrakanya. Yang keenam, 17 Agustus. Nah, ini bulan Ramadan, sama dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jadi ini waktu yang tepat dalam kalangan Islam, sebab pada hari Jumat dan bulan suci Ramadan Soekarno tidak berpuasa karena sakit sampai 40 derajat tadi, sakit malaria. Berikutnya lagi, yang ketujuh adalah rekaman ulang suara Soekarno. Jadi suara asli yang kita dengarkan saat ini, ya, itu bukan saat 17 Agustus 1945, tetapi tahun 1950, sekitar 5 tahun kemudian. Bagaimana bisa? Ini atas nasihat Yusuf Rono Dipuro yang merupakan pendiri Radio Republik Indonesia. Ini terjadi diskusi yang alot, meminta Soekarno kembali merekam, tetapi Soekarno menjawab, pembacaan teks proklamasi hanya berlaku 1 kali dan tidak bisa diulang, maka hanya akan dibacakan 1 kali saja. Namun Yusuf, ya, Rono Dipuro memberikan argumentasi yang meyakinkan Soekarno untuk diabadikan biar anak cucu kita bisa mendengar bagaimana proklamasi itu bisa didengarkan. Kemudian Soekarno pun dibujuk dan akhirnya mau, ya. Nah, setelah sesi rekaman mulai digandakan tahun 1959 sehingga bisa kita dengar sampai saat sekarang. Nah, ini adalah pembacaan saat proklamasi, ya. Dan ini adalah Yusuf Rono Dipuro saat masih muda. Ini saat sudah berumur lah, ya, dianggap ya sudah tidak muda lagi gitu, ya. Lanjut, ya. Nah, kisah yang unik ke-8, perintah pertama presiden apa? Yaitu dalam buku Cindy Adams, ini wartawan Amerika, dalam bukunya Penyambung Lidah Rakyat, Soekarno ini mengatakan dia memesan 50 tusuk sate ayam. Nah, nih. Jadi Soekarno ketika diangkat menjadi presiden oleh PPKI 18 Agustus 1945, ketika pulang dari pelantikannya, di jalan melihat ada orang yang jualan sate. Nah, saat itulah dia berhenti sejenak lalu membeli 50 tusuk sate ayam. Berikutnya lagi, ke-9, negatif film foto kemerdekaan disimpan di bawah pohon. Siapa? Negatif film itu adalah hasil potretannya, ya, tapi yang belum dicetak. Franz Mendur dengan adiknya Alex Mendur, ya. Jadi 2 orang inilah yang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Dia saat itu bekerja di Surat Kabar Asia Raya. Nah, ini adalah Franz Mendur. Ini adalah hasil foto jepretan beliau. Soekarno sedang membacakan teks proklamasi, detik-detik pengibaran bendera putih. Ini pun adalah di khalayak umum, bendera Indonesia dikibarkan juga, ya. Nah, kenapa disembunyikan di bawah pohon? Karena akan dirampas oleh militer Jepang, sehingga berbohong beliau itu. Ketika ditanyakan di mana negatif film, beliau jawab sudah diambil oleh pasukan yang lainnya.
padahal dia simpan di bawah pohon di kantor Asia Raya ya. Berikutnya terakhir 10 kisah uniknya lagi adalah jiwa besar para pendiri bangsa menghapus 7 kata demi NKRI. Apa itu? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini dihapus. Padahal ini sudah disetujui 22 Juni 1945. Di sini ada Alex Andres Maramis. Beliau adalah non-muslim. Waktu itu beliau menandatangani, alasannya ya ini adalah untuk pemeluk Islam. Namun ketika akan disahkan di dalam PPKI, beberapa jam atau menit kemudian para pembesar pendiri bangsa ini diskusi lagi. Ada memberikan saran kepada Hatta seperti Latuhari itu, bagaimana kalau yang Indonesia bagian tengah timur itu dominan non-muslim. Kami khawatir akan terjadi perpecahan. Nah, dengan jiwa besar pendiri bangsa termasuk Panitia 9 yang menandatangani ini, mereka pun bersedia menghilangkan 7 kata demi negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesia merdeka. Semoga kita tetap bisa saling bersaudara, berbeda-beda tetap satu jiwa. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Itulah 10 kisah unik ya sekitar kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Pak Iris bisa membuat kisah-kisah unik yang lain lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.